kambing menjadi kudapan lezat nih teman. Kami akan membuat kue tradisional. Kami menyebutnya kue seupit. Namanya unik kan? Karena cara memasaknya dengan cara dijepit. Yuk, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Aduk gula pasir memakai adonan susu dan telur sampai berbusa. Sambil menunggu adonan rata, siapkan santannya dulu yuk. Sekarang kelapanya diparut memakai kukuran ya. Wah, Charlie dan Aulia balapan memarut tuh. Kami hanya memakai kelapa yang sudah tua saja, agar santan yang dihasilkan lebih banyak. Nah, ini dia alat cetakan kuenya. Unik kan, teman? Cetakan harus dipanaskan terlebih dahulu sambil menunggu semua adonan siap. Kami sengaja memakai cetakan yang banyak agar lebih cepat ketika memanggang kuenya. Setelah halus, peras santan dan masukkan semua bahan menjadi satu. Aduk lagi sampai semua adonan kalis. Tambahkan lagi susu kambing agar kue lebih gurih dan renyah. Ayo pulang, Kak Li buka kue. Wah, Langki, yalah dengan mentang dia ada nanti lah. Trap thả ra chị gà Hương. Sabar ya kak, sedikit lagi jadi kok. Agar lebih menarik kita beri warna yuk kuenya. Kita bagi menjadi 3 bagian ya. Tambahkan pewarna alami, lalu aduk deh sampai merata. Saatnya memanggang. Ada beberapa bentuk cetakan kue seupit loh. Ada yang berbentuk bulat dan ada yang berbentuk kotak. Tapi cara memasaknya sama saja kok. Tuang adonan, lalu jepit deh. Panaskan sampai adonan kering dan tercium aroma wangi. Gak perlu waktu lama, karena kue seupit sangat tipis, jadi cepat matang. Nah, jadi kan teman? Kuenya kami bentuk menjadi 2. Satu digulung bulat, satu lagi dilipat menjadi 4. Oh iya teman, menggulungnya harus dalam keadaan panas. Jika dingin, kue akan menjadi keras. Satu lagi tips memanggang kue seupit nih teman. Gunakan bara apinya saja. Jangan langsung menggunakan api yang menyala, karena kue akan cepat gosong. Tak perlu menunggu lama, kue sudah jadi 3 tampah besar nih. Wah, nyuk kecicik mandumu. Saatnya menikmati teman. Yuk kak, kita makan sama-sama ya. Biasanya kue seupit dibuat ketika bulan Ramadan. Dan ketika ada acara adat, kue ini juga tidak boleh ketinggalan loh. Yuk teman-teman, habiskan kuenya. Ayo, tepung berwarnanya sudah siap nih. Lempar terus kawan. Seru kan permainan kami ini? Permainan lempar tepung ini menggunakan tepung bekas yang diberi warna. Yang pasti aman jika terkena badan. Asal jangan dilempar ke mata kawan ya. Cara bermainnya gampang kok. Kawan bermain dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap anggota kelompok yang badannya terkena tepung lebih banyak, berarti dia yang kalah. Jadi kita harus menyerang musuh sebanyak mungkin nih. Dan menghindar dari serangan selihai mungkin. Ayo tim bolang, semangat! Seru kan? Hore! Kita berhasil mengalahkan tim lawan nih.
badan mereka sudah penuh dengan tepung. Bola apa ramai warna-warnian? Apa berjanji cecek puno? Oh, nyaja dua. Oh, mama ram dah bantu aja cewek. Jangan nak dah. Kami bola ngamun noli tu bah. Habis babak muka tu. Mama ram main depan warna-warni je. Wah, kami sampai lupa tuh kalau kakak memesan kelapa muda. Oh iya teman, kakakku ini sedang mengandung. Katanya sih permintaannya ibu hamil itu harus dituruti. Ayo kawan, kita bergegas. Yelang je lang je. Yang gue yelang jangan si buka rujaan. Oh, jangan lah. Ada yang mana? Jadilah. Beres kak, segera aku laksanakan. Walaupun aku perempuan, untuk urusan memanjat pohon gak kalah loh dengan anak lelaki. Siapa dulu dong? Si Bolang gitu loh. Bukan sembarang kelapa yang kita ambil loh. Hanya buah kelapa yang sangat mudah saja yang diambil. Karena kita akan membuat rujak. Rujaknya bukan sembarang rujak. Nanti aku tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Oh iya teman, yang kita ambil bukan daging buahnya, tapi tempurung kelapanya. Hayo, ada yang pernah belum makan tempurung kelapa? Nah, sudah banyak nih kelapa yang kita petik. Yuk, langsung kita kumpulkan semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Karena rujak tempurung kelapa memerlukan buah yang banyak untuk satu porsinya. Saatnya mengolah si kelapa muda ini. Tenang kak, sebentar lagi rujaknya siap. Rujak dari tempurung kelapa muda ini kami sebut dengan nama ugroh. Cara membuatnya cukup belah kelapa menjadi 2 bagian, lalu ambil tempurungnya dengan pisau. Gah pegat mentang kan mengacak lang pegat jula mengacak ugroh ya. Get. Wah, kakak udah nggak sabaran nih. Padahal kan rujaknya belum jadi. Tempurung yang dibuat ugroh harus yang paling muda karena masih lunak dan belum ada daging buahnya. Potong tempurung memanjang agar mudah menyantapnya. Oh iya teman, kita memerlukan kacang tanah untuk bumbunya. Kacang harus disangrai sampai berwarna coklat keemasan dan beraroma harum. Mengak? Itu om. Wah, ada-ada saja Davi. Kok malah makan kacangnya masih disangrai sih? Setelah kacang matang, lalu haluskan dengan cara diulek. Tambahkan juga asam jawa. Asam jawa berfungsi menghilangkan rasa kelat pada tempurung kelapa. Untuk urusan ulek-mengulek, serahkan padaku. Tapi supaya lebih cepat, bisa dibantu kakak juga deh. Kalau kakak sih menginginkan rujak ugroh, tapi kalau kami mau membuat rujak Aceh. Perbedaan kedua rujak ini ada di buah yang dipakai. Untuk rujak ugroh hanya memakai tempurung kelapa saja. Sedangkan rujak Aceh memakai berbagai buah-buahan, ya seperti rujak pada umumnya. Ada 11 jenis buah yang kami pakai. Banyak juga ya. Ada ubi jalar, sawo, mangga kueni, dan mangga biasa. Juga ada bengkoang, timun, buah meriah, buah bungku atau buah batok. Banyak kan? Nah, untuk pemanisnya kami memakai gula aren cair.
Buah bungku dan buah batok ikut dihaluskan dengan bumbu yang lain. Kedua buah ini menjadi ciri khas rujak Aceh. Itulah yang membedakan rujak Aceh dengan rujak biasanya. Wow. Makasih Bulan. Wah, syukurlah kalau kakak senang. Semoga adik bayi yang dikandung juga ikutan senang ya. Ayo kita makan sama-sama. Masih banyak nih. Ayo, habiskan ya. Ayo, lari yang cepat. Jangan sampai terlambat. Hari ini kami akan mengantarkan burung puyuh untuk menjadi menu dalam tumpeng. Pasti ibu-ibu sudah pada menunggu kita. Wah, gawat. Burung puyuhnya banyak yang lepas. Bagaimana ini? Pasti ibu-ibu marah. Kita coba cari dulu yuk. Semoga burung puyuhnya tidak jauh dari tempat ini. Nah, akhirnya tertangkap juga. Setelah memakai ikat kepala merah putih, semangat kita menjadi semakin kuat. Satu persatu, burung puyuh yang terlepas mulai tertangkap. Bolang, tunggu sini. Aduh, Put tino lam lo akah nak mi. Cempu yo. Cuma akaknya pi tengok pegat nah, buat badan tu pitang ke pegat tumpeng cit. Dah ka bantu tiga long no kali tinggal le boh tu hanti. Ja, bantu kakak Ana. Pak tumpeng. Ya. wah, kebetulan. Kakak juga sedang mencari sayur untuk menu di dalam tumpeng. Sekalian kita bantu yuk. Sayur yang akan dibuat bahannya berupa jantung pisang. Makanan ini enak loh. Bisa diolah menjadi tumis atau sayur kuah jantung pisang. Jantung pisangnya sudah satu keranjang, teman. Langsung saja kita bawa. Nah, ibu-ibu sudah berkumpul semua. Kita mau membuat 4 tumpeng yang besar, teman. Puyuh yang sudah dipotong dan dibersihkan langsung dimarinasi atau kami menyebutnya diungkep. Teman, bumbunya kunyit, bawang putih, dan garam. Oleskan ke puyuh sampai merata ya. Lalu masak puyuh sampai bumbu meresap dan dagingnya lunak. Sedangkan telur puyuhnya harus direbus sampai matang. Setelah matang, telur puyuh dibuka kulitnya. Hati-hati ya Aulia, telurnya panas. Agar lebih menarik, telurnya kita beri warna yuk. Hayo, siapa yang suka puyuh panggang? Yaps, panggang puyuhnya dulu yuk. Aroma harum sudah tercium. Tandanya puyuh panggang sudah matang, teman. Jangan lupa dengan pisang yang kita panen tadi. Jantung dicincang tipis agar semua bagiannya matang merata dan empuk ketika dimasak. Lalu cuci jantung pisang sampai bersih. Untuk menghilangkan getahnya, tambahkan sedikit garam di air cuciannya. Tumis semua bumbu sampai harum dengan minyak panas ya. Lalu tambahkan jantung pisang cincang tadi. Aduk terus sampai bumbu rata ke semua bagian. Agar rasanya lebih gurih, tambahkan santan kelapa.
Rasanya nggak sabar ingin mencicipi makanannya. Tapi kita harus menunggu sampai waktu acaranya tiba. Wah, nasi ketan merah putihnya sudah matang. Untuk membuat tumpeng, cocoknya menggunakan beras ketan karena teksturnya lengket dan tidak mudah hancur ketika dibentuk kerucut. Kalau semua menu makanan sudah lengkap, tinggal kita bentuk saja deh. Di sini kreativitas dan kemampuan menghias kami diuji. Semakin kreatif, pastinya semakin bagus juga hasil tumpengnya, teman. Nah, ini dia tumpeng kebanggaan kita. Serbu! Ayo, tangkap semua ikannya. Jangan sampai kita kalah dengan yang lain. Cara menangkap ikan di sini kami sebut seumegom. Wah, peserta lomba dan penontonnya banyak ya. Peraturan lombanya mudah kok. Peserta yang mengumpulkan ikan paling banyak, dialah pemenangnya. Ternyata menangkap ikan di sini tidak mudah, teman. Selain areanya luas, air di sawah ini juga keruh. Jadi, mata harus jeli. Dan jangan khawatir sawahnya rusak, teman. Setelah dipakai lomba, tanah ini bisa makin gembur karena diinjak-injak warga. Ya, mirip bajak sawah ala manual. Hore! Kami dapat ikan banyak. Doakan kami menang ya, teman. Wah, sudah waktunya penilaian. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Senang rasanya bisa juara 1. Saatnya makan-makan. Yuk, langsung saja kita nikmati. Dimasak ramai-ramai, dimakan juga ramai-ramai. Ayo semua, habiskan makanannya ya. Ini dia lokasi budidaya jamur merang milik Paman Aulia. Abang. Oh ya lang. Oh, puno kak ada pegah. Akak dengar pegak deh. Yo bolang mentunya oleh dah. Di sini media tanam jamurnya menggunakan tandan kosong dari buah sawit atau biasa kami sebut tangkos. Tangkos harus difermentasi dengan cara ditutup plastik selama 10 hari. Tapi tenang, Paman sudah punya tangkos yang siap pakai. Jika dibandingkan dengan merang, kelebihan tangkos sawit adalah panas yang dihasilkannya bisa lebih lama. Jadi, hasil jamurnya lebih banyak. Media tanam ini juga bisa digunakan hingga 2 kali panen. Susun semua tangkosnya di kumbung yuk. Iyap, kumbung adalah sebutan bagi rumah budidaya jamur ini. Uap air dari tungku ini berfungsi untuk mensterilkan rumah jamur dan media tanam agar tidak terkontaminasi dengan jamur yang lain. Penguapan ini penting, teman, agar hasil panen jamur tetap terjaga. Selain itu, jamur juga tidak gagal tumbuh. Setelah tangkos benar-benar dingin, bibit bisa mulai ditabur. Penaburan bibit juga harus yang benar ya, teman, agar jamur tumbuh merata. Kita langsung panen jamur merang. Jamur dapat dipanen setelah 10 hari. Hanya jamur yang berukuran besar dan belum mengembang seperti ini yang bisa dipanen. Dan untuk jamur yang berukuran kecil bisa dipanen esok hari. Proses panen jamur bisa berlangsung selama 10 hari. Setelah itu, jamur akan berhenti tumbuh. Artinya, budidaya jamur kembali dari proses awal lagi, teman. Sebelum diantar ke pembeli, jamur harus dibuang dulu bagian akarnya yang berwarna coklat kehitaman ini. Kak, bolang. Ini kaja sisa je. Pasolamnya for rumah mentang untuk tagun.
Wah, terima kasih ya Paman. Kami dihadiahi jamur merah untuk dibawa pulang. Kita lanjut masak yuk. Hari ini kami akan memasak jamur lele merah putih. Ikan lele hasil tangkapan tadi kita bersihkan dulu. Sambil menunggu lele bersih, kita buat bumbunya dulu yuk. Bumbunya menggunakan kunyit dan cabai merah. Bumbu yang sudah halus langsung diratakan ke daging lele agar meresap. Selanjutnya, potong jamur menjadi 2 bagian agar bentuknya tetap bagus dan cepat matang. Untuk bumbu jamurnya sederhana saja. Hanya ketumbar, bawang putih dan garam, lalu ulek semuanya sampai halus. Kami memakai 2 ruas bambu sebagai alat memasaknya. Unik ya teman. Ruas pertama berisi ikan lele berwarna merah. Sedangkan ruas kedua untuk memasak jamur berwarna putih. Jadi masakan merah putih kan? Selain direbus, jamur juga akan kita panggang di atas batu. Memasak dengan cara seperti ini tentunya akan mempertahankan rasa makanan agar tidak mudah gosong serta matang merata sampai ke bagian dalamnya teman. Nah, olahan menu merah putihnya sudah jadi. Ditambah sate jamur panggang batu yang kelihatannya nikmat. Hah? Kelihatannya? Iya dong, kan belum dicicipi. Udah, daripada dilihat terus, kita sikat langsung yuk. Rasanya benar-benar nikmat. Rasa jamur merangnya juga kenyal, mirip seperti daging. Enak deh pokoknya. Bola, si bocah petualang, kuat kakinya seperti kaki kijang.